Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Amartia Yusbika Pertiwi, NRP 5418321309. Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Kelas A, semester 6, dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan Pangan dari dosen pengampu mata kuliah Ibu Yuliati Hotmauli Sipahutar, SPI, MM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai higien dan sanitasi makanan. Makanan merupakan suatu sajian yang sifatnya kompleks, diperlukan setiap hari dalam beberapa kali. Sangat penting karena berfungsi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak sebagai sumber tenaga untuk bergerak dan bekerja, dan mempertahankan kehidupan sebagai fungsi organ dan sistem tubuh. Makanan yang tidak sehat dapat menjadi sumber penyakit, keracunan, kematian, ketidaknyamanan, dan kerugian lainnya. Makanan secara intrinsik dapat mengandung racun atau terkontaminasi dengan zat kimia toksik atau organisme patogen. Mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit merupakan penyebab utama foodborne illness atau penyakit bawaan makanan. Kebanyakan foodborne illness gejalanya terkait dengan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, nyeri perut. Kemudian foodborne illness disebabkan oleh dua mekanisme. Yang pertama, infeksi, dan yang kedua, intoxikasi. Perlu upaya higien dan sanitasi makanan atau penyehatan makanan untuk mencapai keamanan, kesehatan, dan keselamatan makanan. Apa itu higien? Higien merupakan upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, misalnya nih, mencuci tangan untuk memelihara dan melindungi kebersihan tangan, mencuci alat makan untuk memelihara dan melindungi kebersihan alat makan. Yang ketiga, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Terus mencuci tangan sehabis ke kamar mandi atau ke WC untuk menjaga dan melindungi kebersihan tangan. Terus ada lagi menyimpan makanan dalam almari khusus untuk menjaga dan melindungi kebersihan dari makanan tersebut. Terus ada lagi yang terakhir, tidak merokok selama bekerja untuk mencegah pencemaran makanan oleh asap, abu, atau puntung rokok. Sanitasi. Apa sih sanitasi itu? Sanitasi merupakan upaya pengendalian faktor lingkungan yang berpotensi atau berperan dalam timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan. Upaya kesehatan dengan cara menyediakan fasilitas atau sarana untuk memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya agar tujuan higien tercapai. Misalnya, yang pertama menyediakan air bersih untuk mencuci tangan dalam memelihara dan melindungi kebersihan tangan. Yang kedua, menyediakan air bersih dan deterjen untuk mencuci alat makan dalam memelihara kebersihan alat makan. Yang ketiga, menyediakan alat penyimpanan bahan makanan yang sesuai dalam upaya menjaga kerusakan dan pencemaran bahan makanan. Yang terakhir, menyediakan kamar mandi dan kelengkapan sesuai persyaratan dalam memelihara kebersihan tangan atau badan karyawan. Higien dan sanitasi makanan. Upaya kesehatan dalam memelihara dan melindungi kebersihan makanan melalui pengendalian faktor lingkungan dari makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit, keracunan, dan atau gangguan kesehatan. Upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan peralatan yang dapat menimbulkan
penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Tujuan dari hygiene sanitasi makanan diperoleh makanan yang sehat, aman, dan diterima oleh masyarakat atau konsumen, sehingga terjamin yang pertama, kenyamanan dan kepuasan masyarakat atau konsumen. Yang kedua, keamanan dan kesehatan masyarakat atau konsumen. Dan yang terakhir, pertumbuhan jiwa dan fisik yang sehat dan produktif. Dasar umum dalam upaya penyehatan makanan. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Yang keempat, Keputusan kepada BPOM Nomor HK 00051259 tentang persyaratan penggunaan BTP atau pemanis buatan dalam produk pangan. Yang kelima, Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 00055145 tentang kriteria dan penilaian produk pangan. Yang keenam, Keputusan kepada BPOM Nomor HK 0061524011 tentang penerapan batas maksimum pencemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Yang ketujuh, Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 000165240011 tentang larangan pencantuman informasi bebas BTM pada label dan iklan pangan. Yang kedelapan, Menkes Nomor 1098-SK-Romawi 7-2003 tentang persyaratan kesehatan rumah makan dan restoran. Yang 9, Keputusan Kepala BPOM Nomor HK 0005151639 tentang pedoman TPP BIRT. Dan yang ke-10, Permenkes Nomor 236/per/Romawi 4-1997 tentang persyaratan kesehatan makanan. Yang 11, dari Dirjen PPM dan PL Nomor HK 00066812 tanggal 23 Oktober 1997 tentang pembinaan dan pengawasan sanitasi makanan jajanan. Yang nomor 12, Menkes Nomor 715-Menkes-SK-Romawi 5-2003 tentang persyaratan hygiene dan sanitasi desa Buga. Ruang lingkup ASN. Ada 4 faktor yang diperhatikan dalam hygiene sanitasi makanan, yaitu 4. Yang pertama, bangunan di mana makanan disimpan, diolah, dan disajikan. Peralatan, alat yang digunakan untuk menyimpan, pengolahan, pengangkutan, dan penyajian. Orang, merupakan tenaga kerja atau seseorang yang karena tugasnya, maka ia menjamah makanan. Makanan, bahan baku, ingredient atau pengisi BTPM yang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis. Misal yang pertama, makanan yang mudah rusak, makanan yang mengandung air, seperti makanan yang mengandung air, makanan yang tidak mudah rusak, seperti makanan yang tidak mengandung air, misalnya makanan yang kering, tepung, beras, dan biji-bijian. Dari aspek faktor makanan, terdapat 6 prinsip atau 6P yang perlu diperhatikan dalam upaya penyehatan makanan. Yang P1, pemilihan bahan makanan, P2, pemilihan bahan makanan, P1, pemilihan bahan makanan, P2, penyimpanan bahan makanan, P3, pengolahan makanan, P4, penyimpanan makanan masak, P5, pengangkutan makanan masak siap saji, P6, penyajian makanan masak. Beberapa istilah terkait dengan faktor makanan. Pertama, kontaminasi atau pencemaran.
Masuknya zat asing yang tidak dikehendaki dalam makanan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, parasit, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencemaran fisik seperti dari rambut, debu, tanah, pasir, kayu, serangga, dan kotoran lainnya. Yang ketiga, pencemaran kimia seperti dari pupuk, pestisida, Hg, PD, AS, PB, CU, nitrat, sianida, dan lain sebagainya. Yang keempat, pencemaran radioaktif seperti dari radiasi, sinar alfa, sinar gamma, dan unsur kimia radioaktif. Pencemaran dapat terjadi menjadi 3 cara. Yang pertama, direct contamination. Adanya bahan tercemar dalam makanan karena ketidaktahuan dan kelalaian serta sengaja. Yang kedua, cross contamination. Makanan masak kontak yang mentah. Recontamination. Bahan pencemar masuk ke dalam makanan masak. Yang kedua, istilah terkait dengan faktor makanan, yaitu keracunan makanan. Timbulnya gejala klinis, suatu penyakit atau gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Keracunan dapat terjadi karena, yang pertama, bahan makanan alami mengandung racun, seperti jamur, jengkol, gandum, biracun, jenis ikan tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, infeksi mikroba, seperti bakteri dalam makanan masuk dalam tubuh, kemudian menyebabkan sakit kolera, diare, tifus, disentri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, racun mikroba. Racun mikroba dalam makanan masuk dalam tubuh dan menyebabkan sakit yang disebabkan oleh Staphylococcus, aflatoxin, Clostridium, dan Streptococcus, dan lain-lain. Yang keempat, zat kimia. Bahan kimia dalam makanan masuk dalam tubuh dan menyebabkan sakit seperti pestisida, Hg, HS, CD, PB, nitrat, dan lain sebagainya. Yang kelima, alergi. Bahan alergen dalam makanan masuk terus bereaksi sensitif, misalnya histamin pada udang dan tongkol. Istilah yang ketiga yaitu pembusukan. Proses perubahan komposisi atau dekomposisi makanan sebagai bagian atau keseluruhan dari keadaan normal menjadi keadaan yang tidak normal tidak dikehendaki sebagai akibat naturasi, kontaminasi, fermentasi, atau sebab lainnya. Terjadi karena yang pertama, faktor fisik, karena kekurangan air, terus benturan atau tekanan, kemudian diganggu hewan atau serangga. Yang kedua, faktor enzim, misalnya enzim amilase, pemecah tepung, terus pemecah tepung yaitu glukosa, alkohol, asam, dan air. Enzim lipase, pemecah lemak seperti asam karboksilat rantai pendek. Terus enzim protease, pemecah protein seperti asam amino, gas NH3, dan H2S. Yang ketiga, faktor mikroba, bakteri dan cendawan atau jamur, yaitu seperti gas-gas dan asam-asam. Faktor yang keempat yaitu pemalsuan. Upaya perubahan tampilan dengan mengganti unsur makanan untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik sehingga diperoleh keuntungan yang lebih besar. Ada unsur membohongi konsumen untuk keuntungan sendiri, misalnya dengan menggunakan zat warna kain, zat pemanis, bahan pengawet atau pengental, bahan pengganti, merek atau label makanan yang tidak sesuai dengan isinya. Beberapa istilah terkait dengan faktor makanan yang keempat. Yang kelima, selanjutnya beberapa istilah terkait dengan faktor makanan yang kelima, itu perjalanan makanan. Pertama, rantai makanan.
rangkaian perjalanan makanan sejak dari pembibitan, pembudidaya atau produksi bahan pangan, panen, penyangkutan, penggudangan, pemasaran, pengolahan, dan akhirnya penyajian, terjadi titik-titik yang memungkinkan terjadi pencemaran, sehingga perlu pengendalian agar tidak menjadi lebih berat. Yang pertama, penggunaan pakan ternak yang aman dari residu pestisida, telur cacing, dan hormon. Yang kedua, pemotongan hewan yang terkontrol, hewan sehat, tempat saniter, penyimpanan pada suhu dingin, dan lain-lain. Yang ketiga, penangkapan ikan di perairan bebas, polusi, NAB, cemaran kimia, suhu penyimpanan dingin, bebas bahan kimia, beracun. Lajur makanan. Rangkaian makanan dalam proses pengolahan ada titik-titik yang rawan pencemaran. Perlu dikendalikan dengan program HACCP agar makanan aman dikonsumsi. 6 prinsip faktor makanan. Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Bahan makanan dibedakan menjadi bahan makanan mentah, bahkan bahan makanan terolah, dan makanan siap santap. Ciri-ciri bahan makanan yang baik dari hewani, daging ternak, ikan segar, ikan asin, telur, susu segar. Dari nabati, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, tepung, bumbu kering, sayuran berlapis. Makanan fermentasi dari nabati maupun hewani. Sumber bahan makanan yang baik. Kedua, penyimpanan bahan makanan, khususnya untuk mencegah pencemaran oleh mikroorganisme, perlu dipelajari. Yang pertama, sifat dan karakteristik bakteri. Yang kedua, cara penyimpanan makanan. Yang ketiga, hubungan antara suhu dan waktu. Yang keempat, administrasi penyimpanan. Yang ketiga, pengolahan makanan. Yang pertama harus persiapan tempat pengolahan, persiapan rancangan menu, peralatan makanan dan minuman, peralatan masak, peralatan makan dan minuman, wadah penyimpanan makanan, sarana penyajian, penyimpanan, peralatan untuk pencucian, pelindung pencernaan, fasilitas sanitasi, pemilihan bahan sortir, peracikan bahan, persiapan bumbu, persiapan pengolahan, dan yang terakhir prioritas dalam memasak. Keempat, penyimpanan makanan masak. Karakteristik pertumbuhan bakteri pada makanan masak dipengaruhi oleh kadar air dalam makanan, jenis makanan, dan suhu makanan. Cara penyimpanan makanan masak diwadahi dan suhu dan holding tim. Yang kelima, pengangkutan makanan. Pengangkutan bahan makanan, pengangkutan makanan siap santap. Yang keenam, penyajian makanan. Makanan siap santap harus layak santap, yaitu telah memenuhi uji organoleptik. Makanan siap santap harus layak santap, yaitu telah memenuhi uji organoleptik dan biologik. Perlu diperhatikan tempat penyajiannya, cara penyajiannya, prinsip penyajiannya, dan sampel atau contoh. Faktor food handlers. Penjamaan makanan sering menjadi sumber kontaminasi yang utama pada makanan. Berikut ini contoh penjamaan yang tidak hygiene. Pertama, tidak mencuci tangan sebelum memegang makanan, sudah ke toilet, terus sedang memegang bahan makanan mentah, atau kembali bekerja setelah istirahat, terus wadah diletakkan di lantai, kemudian dibawa ke tempat lain yang kontak dengan makanan. Yang ketiga, pemakaian nampak kotor, tidak rapi, digunakan untuk mengelap, memegang makanan atau alat makan, makanan jatuh di lantai diambil, memegang makanan tanpa membersihkan tangan, pekerjaan yang influenza, tetap bekerja tanpa masker, membiarkan serangga hinggap di makanan, peralatan yang rusak diperbaiki dengan las atau pati, kebiasaan ngupil, garuk-garuk, elus rambut, bekerja sambil merokok, dan lain-lain. Persyaratan kesehatan food handlers. Sehat, tidak menderita luka, dan kulit atau hidung
tidak menderita penyakit perut atau tidak dalam status karir suatu penyakit seperti tifus, hepatitis, disentri, dan lain-lain. Berperilaku higien, dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali dengan hasil sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Persyaratan peralatan. Semua permukaan alat yang digunakan dalam memasak dan menyajikan yang kontak dengan makanan harus halus, bebas dari bopeng, retak, atau bersisik, tidak beracun, tidak larut dalam berbagai jenis makanan atau minuman, tidak berpengaruh terhadap produk makanan, mampu menahan gosokan berulang dan dalam pencucian, alat potong dan atau wadah untuk bahan mentah yang digunakan untuk makanan masak harus dicuci dulu. Kemudian mudah dibersihkan. Yang terakhir, angka kuman bagian yang terkena makanan atau masuk ke dalam mulut kurang lebih 100 koloni per sentimeter persegi. Cara pencucian peralatan yang baik. Ada beberapa tahapan pencucian peralatan yang hygiene. Pertama, pembersihan sisa-sisa makanan padat, setengah padat dengan membilas dengan air bersih agar kotoran menjadi lunak. Membersihkan kotoran yang dengan sabun dan deterjen, membersihkan kotoran dengan sabun dan deterjen pada semua permukaan alat makanan yang dicuci untuk membersihkan kotoran dan mungkin mikroba yang ada. Yang ketiga, pembilasan pertama yaitu membilas dengan air bersih alat makan yang sudah dibersihkan dengan deterjen untuk menghilangkan semua kotoran dan deterjen pada permukaan alat makan. Yang keempat, pembilasan kedua, membilas dengan air bersih alat makan yang sudah dilakukan pembilasan pertama untuk membebaskan kotoran dan sisa deterjen yang masih tertinggal. Yang terakhir, disinfeksi dilakukan dengan mencelup beberapa menit pada air bersih dan yang mengandung desinfeksi, misalnya kapodit atau air panas atau dengan uap panas. Catatan, pembilasan kedua tidak perlu diperlukan jika pembilasan pertama memakai air dalam jumlah banyak, mengalir, diikuti disinfeksi, ya, seperti di hotel berbintang dan rumah makan besar dan lain-lain. Faktor bangunan atau ruangan. Persyaratan higien tempat mengolah. Bangunan, perlengkapan, dan peralatan yang ada harus terpelihara baik dan bersih. Semua perabotan dan peralatan dibersihkan secara rutin untuk mencegah kontaminasi. Segera setelah selesai kegiatan, lantai dicuci dan dibersihkan, termasuk saluran pembuangan, dinding, dan peralatan tambahan. Toilet dan kamar ganti pakaian harus dijaga tetap bersih sepanjang waktu. Jalan masuk dan gang menuju ruang pengolahan dijaga kebersihannya agar tetap bersih sepanjang masa. Dan terakhir, penerangan harus cukup lebih dari 100 lux. Persyaratan fasilitas sanitasi. Yang pertama, persediaan air minum dan air bersih. Air untuk memasak makanan, mencuci bahan mentah yang langsung dimakan untuk bahan minuman dan es balok harus memenuhi syarat kualitas sebagai air minum diatur dalam Menkes nomor 907-Menkes-SK-Romawi 7-2002. Air untuk pembersihan alat mencuci dan atau mencuci bahan mentah yang akan dimasak harus memenuhi syarat kualitas sebagai air bersih sesuai dengan Permenkes nomor 416-Menkes-per-Romawi 9-1990. Toilet dan ruang ganti pakaian sedia layak, terang, bersih, nyaman, dilengkapi dengan ventilasi yang layak, tempat cuci tangan, dan alat pengering tangan. Fasilitas cuci tangan di tempat mengolah, fasilitas pengendalian serangga dan vektor penyakit, sarana pembuangan air limbah, fasilitas desinfeksi, ventilasi, dan pencahayaan. Yang terakhir, fasilitas dan sistem pembuangan sampah. Itu tadi pemaparan dari saya mengenai materi sanitasi dan higien makanan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.